Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Kaka, NIM 2402020020, Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu bab 2, Teori Perdagangan Internasional. Nah, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu pendahuluannya, yaitu nomor 1, Teori Perdagangan Internasional. Teori perdagangan internasional merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, kegiatan ini muncul karena setiap negara memiliki perbedaan sumber daya alam, teknologi, tenaga kerja, dan kemampuan produksi. Perbedaan tersebut menyebabkan suatu negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri, sehingga perlu melakukan perdagangan dengan negara lain. Oleh karena itu, para ahli ekonomi mengembangkan berbagai teori perdagangan internasional untuk menjelaskan mengapa perdagangan antar negara terjadi serta bagaimana pola perdagangan tersebut. Nah, lanjut, tujuan teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional dikembangkan untuk membantu memahami bagaimana dan mengapa negara melakukan perdagangan dengan negara lain. Tujuan utama teori perdagangan internasional adalah: pertama, untuk memahami konsep dan dasar terjadinya perdagangan antar negara. Yang kedua, untuk menjelaskan teori keunggulan absolut dan keunggulan komparatif dalam perdagangan. Yang ketiga, untuk memahami model Hetschker-Ohlin yang menjelaskan perbedaan faktor produksi. Yang keempat, untuk menjelaskan teori siklus hidup produk dalam perdagangan global. Nah, yang kelima, untuk memahami teori gravitas perdagangan yang menjelaskan hubungan ukuran ekonomi dan jarak dalam perdagangan. Dengan memahami teori-teori ini, kita dapat melihat bagaimana negara menentukan produk yang harus diproduksi dan diperdagangkan di pasar internasional. Nah, lanjut pada materi nomor 2, yaitu teori keunggulan absolut. Teori keunggulan absolut dikemukakan oleh Adam Smith. Menurut teori ini, suatu negara sebaiknya memproduksi dan mengekspor barang yang dapat dihasilkan secara lebih efisien dibandingkan negara lain. Sebaliknya, negara tersebut akan mengimpor barang yang tidak dapat diproduksi secara efisien. Nah, contoh, jika negara A lebih efisien memproduksi kopi, sedangkan negara B lebih efisien memproduksi gandum, maka kedua negara akan memperoleh keuntungan apabila saling berdagang. Negara A mengekspor kopi dan mengimpor gandum, sedangkan negara B melakukan hal sebaliknya. Lanjut nomor 3, yaitu teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif ini dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini menjelaskan bahwa perdagangan internasional tetap menguntungkan meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Menurut teori ini, negara sebaiknya memproduksi barang yang memiliki biaya peluang paling rendah dibandingkan negara lain. Biaya peluang adalah biaya yang harus dikorbankan untuk memproduksi suatu barang dibandingkan dengan barang lainnya. Nah, di sini ada beberapa manfaat keunggulan komparatif antara lainnya, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi produksi. Karena setiap negara fokus pada produk yang paling efisien. Nomor 2, mendorong spesialisasi produksi di masing-masing negara. Yang ketiga, memperluas perdagangan antar negara. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pertukaran barang dan jasa. Lanjut yang keempat, yaitu model Hetschker-Ohlin. Model Hetschker-Ohlin ini menjelaskan bahwa perdagangan internasional terjadi karena perbedaan kepemilikan faktor produksi antar negara. Faktor produksi yang dimaksud meliputi tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Setiap negara memiliki jumlah faktor produksi yang berbeda-beda. Ada negara yang memiliki tenaga kerja melimpah, ada juga yang memiliki modal besar, dan ada yang kaya sumber daya alam. Nah, di sini ada prinsip-prinsip utama teori ini, yaitu negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah di negara tersebut dan mengimpor barang yang membutuhkan faktor produksi yang langka. Contoh, negara yang memiliki tenaga kerja dalam jumlah besar cenderung mengekspor produk padat karya seperti tekstil atau pakaian. Sebaliknya, negara yang memiliki modal dan teknologi tinggi akan mengekspor produk teknologi seperti mesin atau elektronik. Nah, lanjut pada nomor 5, yaitu siklus hidup produk.
Teori siklus hidup produk ini menjelaskan bahwa suatu produk memiliki beberapa tahapan perkembangan yang mempengaruhi lokasi produksi serta pola perdagangan internasional. Ada 4 tahapan siklus hidup produk yaitu tahap perkenalan. Produk baru diperkenalkan dan biasanya diproduksi di negara maju yang memiliki teknologi tinggi. Tahap kedua, tahap pertumbuhan. Permintaan produk meningkat dan produksi mulai berkembang. Ketiga, tahap kedewasaan. Produk sudah banyak diproduksi dan teknologi menjadi lebih umum. Yang keempat, tahap penurunan. Permintaan produk mulai menurun karena muncul produk baru. Implikasi teori ini adalah bahwa pada tahap awal produk biasanya diproduksi di negara maju, namun ketika teknologi sudah menyebar dan biaya produksi perlu ditekan, produksi dapat berpindah ke negara berkembang. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu teori perdagangan internasional membantu menjelaskan alasan mengapa negara melakukan perdagangan dengan negara lain. Perdagangan internasional tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan efisiensi produksi, tetapi juga oleh perbedaan faktor produksi, perkembangan produk, serta ukuran ekonomi negara. Beberapa teori penting dalam perdagangan internasional antara lain teori keunggulan absolut, keunggulan komparatif, model Heckscher, teori siklus hidup produk, dan teori gravitas perdagangan. Semua teori tersebut menunjukkan bahwa perdagangan internasional dapat memberikan manfaat bagi negara yang terlibat melalui peningkatan efisiensi produksi, spesialisasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih.